Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rahasia di Balik Dinding Rumah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2004 seharusnya menjadi lembaran baru bagi kami, namun langit di atas rumah kami di pinggiran kota itu seolah enggan berubah warna, masih kelabu, sama seperti 2 tahun lalu. Aku Fajar, yang saat itu masih mengenakan seragam merah putih, sudah terlalu akrab dengan aroma yang tidak seharusnya dihirup oleh anak seusiaku. Perpaduan antara bau obat kimia yang tajam, kapur barus, dan sisa-sisa wangi Kamboja yang seolah menempel permanen di dinding ruang tamu. Kematian tidak datang sekali ke rumah kami. Ia datang seperti tamu yang gemar berkunjung. Pertama Mas Wisnu, kakak sulungku, kanker darah merenggutnya hanya dalam hitungan bulan. Belum kering tanah makamnya, ayah menyusul karena serangan jantung mendadak. Kini di rumah ini hanya tersisa ibu, aku dan 2 adikku yang masih kecil. Jar, jangan melamun di depan pintu, sudah maghrib, masuk. Suara ibu memecah lamunanku. Ibu berdiri di ambang pintu kamar almarhum ayah, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketegasan yang dipaksakan. Ia baru saja menerima uang pensiunan ayah yang cukup besar. Jabatan ayah sebagai PNS senior memang meninggalkan warisan yang lumayan. Namun bagi ibu, uang itu terasa panas jika hanya disimpan. Rumah ini terlalu banyak kenangan sedihnya, Jar, ujar ibu suatu malam saat kami berkumpul di meja makan yang terasa terlalu luas sejak kursi ayah kosong. Dindingnya sudah lapuk, atapnya bocor di mana-mana. Ibu mau renovasi total, kita bangun suasana baru supaya langkah kita lebih ringan. Ibu ingin membuang sial, begitu istilahnya, orang-orang di kampung kami. Renovasi dimulai sebulan kemudian, suara hantaman godam dan serutan kayu menjadi musik harian kami. Dinding-dinding tua yang berjamur itu dirobohkan, menyingkap debu-debu masa lalu yang menyesakkan nafas. Namun ada yang aneh. Sejak hari pertama tembok belakang dihancurkan, suasana rumah tidak menjadi lebih terang. Alih-alih merasa lega karena rumah akan diperbaiki, aku justru sering merasa merinding saat melewati tumpukan material di halaman belakang. Bu, kok semennya baunya anyir ya? Tanyaku suatu sore saat melihat tukang sedang mengaduk semen di dekat batas tanah belakang. Ibu mendekat, menghirup udara, lalu mengernyit. Mungkin karena tanahnya lembab, Jar. Kan baru hujan semalam. Sudah, jangan banyak tanya. Sana, bantu adikmu belajar. Para tukang pun mulai menunjukkan gelagat tidak biasa. Pak Darmo, kepala tukang yang biasanya hobi bersiul, mendadak menjadi pendiam. Suatu pagi aku mendengarnya berbisik pada ibu di teras. Bu, maaf, apa sebelumnya di tanah belakang ini pernah ada sesuatu yang ditanam? Tanya Pak Darmo sambil menyeka keringat dengan handuk kumal. Ibu tampak bingung. Maksudnya apa, Pak? Itu cuma kebun kosong sejak kami beli rumah ini 20 tahun lalu. Pak Darmo menoleh ke arah tembok belakang yang berbatasan langsung dengan rumah Maina, seorang janda tua yang jarang bersosialisasi. Anak buah saya, si Maman, tadi pagi kakinya mendadak kaku saat menggali pondasi belakang. Katanya, dia merasa seperti ada tangan yang memegang pergelangan kakinya dari dalam tanah. Pas dilihat, nggak ada apa-apa, cuma tanah merah. Ibu hanya tertawa kecil, meski aku tahu itu tawa yang dipaksakan. Mungkin kecapean, Pak, nanti saya belikan vitamin untuk anak-anak. Malam itu untuk pertama kalinya aku mendengar suara itu. Bukan suara tukang, bukan suara adikku. Di balik dinding kamarku yang berbatasan dengan area renovasi, terdengar suara kuku yang menggaruk tembok.
pelan, berirama, tapi konsisten. Aku membeku di balik selimut. Bau Kamboja yang seharusnya sudah hilang sejak bunga-bunga di pemakaman Ayah Layu tiba-tiba menyeruak masuk lewat celah ventilasi. Sangat kuat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja pulang dari kuburan dan berdiri tepat di samping tempat tidurku. Inilah awal dari semuanya. Renovasi itu memang meruntuhkan dinding fisik rumah kami, namun tanpa kami sadari ia juga meruntuhkan sekat yang selama ini melindungi kami dari sesuatu yang sudah lama mengintai dari balik bayang-bayang tetangga. Proses renovasi terus berjalan. Suara bising mesin potong keramik dan dentuman martil seharusnya memberi kesan kehidupan. Namun bagi kami, setiap kemajuan bangunan justru terasa menambah beban di pundak. Rumah kami kini tampak seperti kerangka raksasa, terbuka telanjang dan rentan. Di bagian belakang, perancah atau steiger bambu telah dipasang tinggi, menjulang melewati batas pagar beton yang memisahkan tanah kami dengan rumah tetangga tepat di belakang. Sore itu langit Jakarta yang biasanya gerah mendadak berubah menjadi abu-abu. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah kering yang sebentar lagi akan diguyur hujan. Ibu sedang berdiri di area belakang yang akan dijadikan dapur baru, mencatat beberapa progres di buku kecilnya. Tiba-tiba dari celah antara tumpukan batu bata dan perancah bambu, sesosok bayangan muncul. "Gede bener rumahnya sekarang ya, Bu?" Suara itu parau, seperti gesekan kertas amplas pada kayu. Ibu tersentak, hampir menjatuhkan pulpennya. Di sana bersandar pada tembok pembatas yang belum sempat diplester, berdirilah Maina. Tubuhnya kecil dan bungkuk, dibalut daster batik yang warnanya sudah pudar. Rambutnya putih kusam, disanggul asal-asalan yang menyisakan helaian-helaian liar di sekitar wajahnya yang penuh kerutan. Maina, iya Mak, mumpung ada rezeki sedikit dari almarhum," jawab ibu dengan senyum sopan khas orang Indonesia yang tidak ingin terlihat sombong. Maina tidak membalas senyum itu. Matanya yang sedikit keruh terus bergerak lincah, memindai setiap sudut bangunan. Ia melangkah masuk lebih dalam ke area konstruksi, melewati garis yang seharusnya menjadi batas privasi. "Banyak uangnya ya? Tukangnya saja sampai 5 orang. Itu keramiknya mahal kan? Saya dengar upah tukang sekarang sudah naik," cecar Maina tanpa basa-basi. Pertanyaannya tidak terdengar seperti tetangga yang ramah, melainkan seperti seseorang auditor yang sedang mengaudit kesalahan. Aku yang saat itu sedang duduk di atas tumpukan pasir tidak jauh dari sana, merasa ada yang salah. Tatapan Maina sesekali beralih padaku, lalu kembali ke arah ibu. Ada aura dingin yang merambat dari arahnya, padahal udara sore itu sangat pengap. "Ya, disyukuri saja, Mak," jawab ibu singkat, mulai merasa tidak nyaman. Ibu mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa kualitas semen yang baru kering. Maina mendekati salah satu tiang penyangga utama di area tengah. Tangannya yang keriput dengan kuku-kuku yang tampak menghitam mengusap permukaan beton yang masih kasar. "Hati-hati Bu, rumah kalau terlalu megah, kadang penunggunya nggak betah kalau nggak dikasih bagian. Apalagi tanah ini kan tanah lama." Ibu menghentikan catatannya. "Maksud Maina apa ya?" Maina hanya terkekeh pelan. Suara kekehannya berakhir dengan batuk kering yang panjang. "Nggak apa-apa, cuma mengingatkan. Oh ya, ini renovasinya sampai ke kamar mandi belakang juga." "Iya Mak, semuanya dirombak," sahut ibu. Nadanya mulai meninggi karena merasa Maina terlalu ikut campur. Maina mengangguk-angguk pelan. Ia menatap ke arah lubang galian pipa pembuangan yang masih terbuka. Untuk sesaat aku melihat bibirnya komat kamit seperti merapalkan sesuatu. Sangat cepat hingga tidak terdengar suaranya. Setelah itu tanpa pamit ia berbalik dan berjalan lunglai kembali ke arah rumahnya yang gelap dan tertutup rimbun pohon mangga yang tidak pernah berbuah. Malamnya salah satu tukang yang paling muda, sebut saja namanya Rian, mendadak menjerit dari bedeng tempat mereka menginap di halaman depan. Kami semua berlari keluar. "Ada apa Rian?" tanya Pak Darmo panik. Rian pucat pasi, telunjuknya gemeteran menunjuk ke arah tumpukan material di belakang. Tadi saya mau ambil korek yang ketinggalan di sana. Saya lihat ada perempuan tua duduk di atas steiger bambu yang paling tinggi. Dia nggak pakai baju, cuma pakai kain jarik, rambutnya panjang sampai ke tanah. Dia lagi..."
Dia lagi menjilati semen yang baru dipasang di dinding kamar ibu. Kami semua terdiam. Ibu memandang Pak Darmo lalu beralih menatapku. Suasana mendadak menjadi sunyi senyap. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti menderik. Bau Kamboja yang tadi siang sempat hilang, kini kembali lagi. Kali ini lebih menusuk, bercampur dengan bau bangkai tikus yang menyengat. Kamu salah lihat mungkin, Rian. Itu bayangan pohon mangga rumah belakang. Ucap ibu menenangkan, meski suaranya bergetar hebat. Namun aku tahu, ibu berbohong. Di lantai dapur yang baru setengah jadi, aku melihat jejak kaki kecil berlumpur yang mengarah ke dalam rumah. Jejak kaki yang ukurannya persis, seperti kaki Maina, namun dengan bentuk jari yang tampak melengkung tidak wajar. Bulan berganti, dan rumah kami kini telah berubah rupa. Dinding kayu yang lapuk telah berganti beton kokoh berwarna krim cerah. Lantai tel yang pecah-pecah pun kini tertutup keramik putih yang mengkilap. Secara fisik rumah itu tampak sempurna, siap menjadi tempat bernaung yang baru bagi kami berempat. Namun meski secara estetika rumah itu indah, ada satu hal yang tidak bisa diubah oleh cat maupun semen: atmosfernya. Akhirnya kita bisa tidur tenang tanpa takut atap bocor, ujar ibu sambil menatap bantal di sofa ruang tamu yang baru. Ia tersenyum, tapi guratan kelelahan di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Hari itu progres rumah sudah mencapai 95%. Hanya tinggal pembersihan sisa material dan pengecatan ulang di beberapa sudut kecil. Kami memutuskan untuk mulai tidur di sana secara penuh. Sore harinya ibu memasak nasi kuning sederhana sebagai bentuk syukur, sebuah tradisi selamatan kecil-kecilan yang kami lakukan sendiri tanpa mengundang banyak tetangga, karena ibu masih merasa lelah fisik. Malam mulai turun, hujan rintik-rintik membasahi bumi, menciptakan suara berisik yang statis di atas atap seng gudang belakang. Setelah makan malam, kedua adikku sudah terlelap di kamar mereka. Aku masih terjaga, mencoba membiasakan diri dengan tata letak kamarku yang baru. Tepat pukul 11 malam, aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkahnya berat dan lambat, seperti suara kaki yang diseret di atas keramik baru yang masih sedikit berdebu. "Ibu," panggilku pelan sambil melongok dari pintu kamar. Tidak ada jawaban, namun cahaya lampu neon di dapur mendadak berkedip, sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan itu aku mencium aroma yang sangat aneh, bukan lagi bau semen atau cat baru, melainkan bau asam yang memualkan, seperti bau muntahan yang sudah lama mengering. Tiba-tiba suara gedebuk keras terdengar dari arah kamar ibu. Aku berlari kencang, jantungku berdegup seperti dipukul martil. Ibu kenapa?" teriakku sambil mendobrak pintu kamarnya. Aku menemukan ibu tergeletak di lantai di samping tempat tidurnya. Tubuhnya meringkuk seperti udang, kedua tangannya mencengkeram perut dengan sangat kencang. Wajahnya yang semula segar kini pucat pasi, nyaris kuning seperti mayat. "Panas, Jar, perut ibu panas sekali," rintihnya dengan suara parau yang hampir tidak terdengar. Aku panik. Aku mencoba membantu ibu berdiri, tapi tubuhnya terasa sangat berat. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindihnya. Saat tanganku menyentuh punggung ibu, aku tersentak. Suhu kulitnya sangat dingin, namun di bagian perutnya, panasnya terasa seperti membakar kulitku. "Ibu mau muntah, Jar." Ibu kemudian memuntahkan sesuatu. Aku menyalakan lampu senter dari meja nakas, dan mataku terbelalak melihat apa yang keluar dari mulut ibu. Bukan sisa makanan nasi kuning tadi sore, melainkan cairan kental berwarna hitam pekat yang berbau busuk luar biasa. Di dalam cairan itu aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak kecil, seperti rambut-rambut halus yang menggumpal. "Tolong, panggilkan Mas Danu," bisik ibu sebelum matanya berputar ke atas, memperlihatkan hanya bagian putihnya saja, lalu ia pingsan. Di tengah kepanikan itu, aku tanpa sengaja menoleh ke arah jendela kamar ibu yang menghadap langsung ke arah belakang rumah Maina. Di sana, di balik kaca yang berembun karena hujan, aku melihat seraut wajah tua menempel. Itu Maina. Ia berdiri di kegelapan kebun belakang, menatap lurus ke kamar ibu dengan senyum tipis yang sangat mengerikan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan rambut putihnya yang basah kuyup, seolah sedang menikmati pemandangan penderitaan ibu dari kejauhan.
Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Malam itu, di rumah baru yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan kami, aku sadar bahwa kami tidak sedang menempati rumah impian. Kami sedang terjebak dalam sebuah kotak beton yang telah dikepung oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu berakhir dengan raungan sirine ambulan yang membelah kesunyian kampung. Ibu dilarikan ke unit gawat darurat dalam kondisi setengah sadar. Sepanjang perjalanan, tangan ibu yang dingin mencengkeram lenganku begitu kuat. Kuku-kukunya seolah ingin menembus kulitku. Ia terus meracau tentang sesuatu yang tajam di dalam perutnya. Namun setiap kali ia mencoba berteriak, yang keluar hanyalah suara desis tertahan. Di rumah sakit suasana menjadi sangat klinis namun mencekam. Bau karbol yang menyengat tidak mampu menutupi bau anyir yang masih tertinggal di baju ibu. Dokter spesialis penyakit dalam segera melakukan serangkaian pemeriksaan, tes darah, USG, hingga endoskopi darurat. Hasilnya bersih di Fajar, ujar dokter bernama Dr. Gunawan sambil mengernyitkan dahi menatap lembaran hasil laboratorium. Aku tertegun. Bersih, tapi ibu saya muntah hitam dan tidak bisa duduk, dok. Perutnya keras seperti batu. Dokter Gunawan menghela nafas. Ia tampak bingung sekaligus lelah. Secara medis, ini didiagnosanya mengarah ke MAH kronis atau gastritis akut. Ada sedikit peradangan, tapi tidak seharusnya membuat pasien sampai seperti orang lumpuh. Semua organ dalamnya normal. Hasil ronsen tidak menunjukkan adanya penyumbatan atau benda asing. Aku terdiam di kursi tunggu rumah sakit yang dingin. Bagaimana mungkin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang keluar dari mulut ibu? Rambut-rambut halus yang menggumpal itu tidak mungkin hanya imajinasi seorang anak SD. Setelah 2 hari rawat jalan, ibu diperbolehkan pulang karena rumah sakit menganggap kondisinya stabil. Namun kepulangan ibu justru menjadi awal dari horor yang lebih nyata. Kondisi ibu memburuk dalam hitungan jam setelah melewati pintu depan rumah kami. Jar, ambilkan air hangat. Suara ibu kini terdengar seperti suara orang yang sudah sangat tua, padahal usianya belum genap 45 tahun. Tubuh ibu menyusut drastis, pipinya kempis, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang sangat pekat. Ia hanya bisa berbaring terlentang. Keanehan mulai terjadi setiap pukul 5 sore. Saat matahari mulai tergelincir, ibu akan mulai meronta-ronta, mengeluh bahwa kasurnya merasa seperti ada bara api. Ibu kenapa lagi, Bu? Tanya adikku yang paling kecil sambil menangis. Sakit, nak. Seperti ada ribuan jarum yang ditusukkan dari bawah lantai ini langsung ke punggung ibu. Rintihnya sambil mencakar-cakar kasur. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah fenomena kritis misterius. Ada masanya di mana ibu tampak seperti sedang menjemput ajal. Nafasnya tersengal-sengal, matanya mendelik ke atas, dan tubuhnya menjadi kaku seperti kayu jati. Keluarga besar paman, bibi, dan sepupu semuanya berkumpul di kamar ibu, membacakan doa-doa dengan isak tangis yang memenuhi ruangan. Kami semua sudah ikhlas jika malam itu adalah malam terakhirnya. Namun tepat saat jam dinding berdenting 12 kali, ibu tiba-tiba menarik nafas panjang, membuka mata, dan menoleh ke arah kami semua dengan wajah datar. Kenapa kalian semua menangis di sini? Saya mau minum teh manis, katanya dengan suara yang benar-benar normal, seolah tidak terjadi apa-apa beberapa menit sebelumnya. Kejadian ini berulang hingga 3 kali dalam seminggu. Paman-pamanku mulai saling lirik. Mereka sadar ada yang tidak beres. Ini bukan lagi urusan dokter, ini bukan lagi urusan medis. Suatu sore saat aku sedang membuang sampah di belakang rumah, aku berpapasan dengan Maina di dekat pagar. Ia sedang menyapu daun-daun kering dengan gerakan yang sangat lambat. Begitu melihatku, ia berhenti. Gimana ibumu, Jar? Katanya sakit parah ya? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat sedih, tapi matanya berkilat penuh kemenangan. Masih belum sembuh, Mak. Jawabku singkat, mencoba segera pergi. Ya, rumah baru memang sering minta tumbal. Kalau nggak kuat, ya orangnya yang dimakan. Bisiknya pelan, hampir tertutup suara gesekan sapu lidi di atas tanah. Aku berlari masuk ke dalam rumah dengan jantung berdebar. Di dalam aku menemukan ibu kembali terjatuh dari tempat tidurnya. Di lantai keramik yang putih bersih itu aku melihat ada pola aneh yang terbentuk dari debu.
pola menyerupai tangan manusia yang sedang mencengkeram kaki tempat tidur ibu. Malam itu keluarga besar akhirnya membuat keputusan setelah musyawarah panjang. Kita harus panggil orang pintar. Ini sudah tidak masuk akal, tegas Pak Lekku. Keputusan keluarga sudah bulat. Di ruang tamu yang kini terasa asing, Paman, Bibi, dan Mas Danu duduk melingkar. Suasana sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti ketukan palu hakim. Ibu berada di kamar, sesekali terdengar rintihan halus yang menyayat hati. Akhirnya, atas rekomendasi seorang kerabat, kami mendatangkan Bapak Aris, seorang pria parubaya yang penampilannya jauh dari kesan dukun nyentrik. Ia berpakaian rapi dengan kemeja koko putih dan sarung, namun tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus dinding beton rumah kami. Begitu Bapak Aris melangkah masuk ke pintu depan, ia mendadak berhenti. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala. Rumah ini cantik dari luar, tapi panas di dalam. Ada yang tidak senang dengan pondasi yang kalian bangun. Bapak Aris masuk ke kamar ibu. Begitu ia mendekati tempat tidur, ibu yang tadinya lemas tiba-tiba menggeram. Suara itu bukan suara ibu, itu adalah geraman rendah yang terdengar seperti suara binatang buas yang sedang terpojok. Bapak Aris tidak gentar. Beliau mengeluarkan sebotol air yang sudah didoakan dan memercikannya ke wajah ibu. Astagfirullah, keluar. Ibu mendadak tenang, lalu jatuh pingsan. Bapak Aris kemudian keluar dari kamar dan duduk bersama keluarga besar. Wajahnya tampak tegang. Ini adalah penyakit kiriman. Jenisnya adalah sihir penutup langka. Si pengirim menanam sesuatu yang membuat siapapun yang tinggal di sini akan merasa seperti di dalam penjara api. Target utamanya adalah ibu kalian. Bapak Aris menghela nafas, lalu memberikan instruksi yang membuat kami semua tertegun. Saya bisa membantu menetralisir, tapi saya butuh perantara alami. Kalian harus mencari bunga Wijaya Kusuma yang mekar malam ini juga. Bukan sembarang bunga, harus yang mekarnya tepat di puncak malam Jumat ini. Kami semua panik. Bunga Wijaya Kusuma adalah tanaman langka, apalagi mencarinya yang sedang mekar dalam hitungan jam. Beruntung setelah Mas Danu menelpon beberapa relasinya, seorang kolektor tanaman di pinggiran kota memiliki bunga tersebut dan diprediksi akan mekar malam itu. Pukul 11 malam bunga itu tiba. Kelopaknya yang putih bersih mulai terbuka perlahan, mengeluarkan aroma mistis yang sangat kuat, manis, namun ada sensasi dingin yang menyengat hidung. Bapak Aris memulai ritualnya. Beliau duduk di samping ibu, meletakkan bunga tersebut di atas nampan tembaga, dan mulai merapalkan doa-doa panjang dalam bahasa Arab dan Jawa halus. Fajar, buka semua jendela dan pintu belakang, perintah Bapak Aris padaku. Dengan tangan gemetar aku menuju pintu belakang. Begitu pintu terbuka, angin malam yang sangat dingin menerjang masuk. Aku melihat ke arah rumah Maina. Di sana di kegelapan kebunnya aku melihat bayangan hitam besar sedang berdiri mematung, menatap lurus ke arah pintu kami yang terbuka. Bau bangkai tikus yang tempo hari tercium kini kembali lagi, 10 kali lebih kuat. Tiba-tiba bunga Wijaya Kusuma yang ada di dalam kamar ibu mendadak layu dan menghitam dalam hitungan detik, seolah-olah seluruh saripatinya tersedot habis. Di saat yang sama, ibu memuntahkan sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Gumpalan benang jahit berwarna merah yang bercampur dengan pecahan kaca kecil-kecil. Allahu Akbar, seru Bapak Aris sambil menahan tubuh ibu yang kejang-kejang. Setelah muntahan itu keluar, kondisi ibu perlahan tenang, nafasnya mulai teratur. Namun Bapak Aris menyeka keringat di dahinya dengan ekspresi yang tidak puas. Ini baru pembersihan kulitnya, bukan akarnya, kata Bapak Aris dengan nada prihatin. Orang yang mengirim ini sangat kuat. Dia tidak akan berhenti sampai rumah ini kosong atau penghuninya habis. Bunga ini hanya bertahan sebagai penawar sementara. Kalian harus mencari tahu siapa yang memiliki dendam sedalam ini, karena sihir ini sudah ditanam di dalam struktur bangunan kalian. Aku teringat tatapan Maina saat renovasi dimulai. Aku ingat ucapannya tentang tumbal. Malam itu, meski ibu sudah bisa tertidur lelap, aku tidak bisa memejamkan mata. Di balik dinding kamar mandi aku mendengar suara ketukan halus, seolah ada seseorang yang terjebak di dalam tembok dan ingin keluar.
Ini belum berakhir, bisikku pada diri sendiri sambil menatap bayangan pohon mangga di rumah belakang yang tampak seperti tangan raksasa yang siap mencengkeram rumah kami. Harapan yang sempat membumbung setelah ritual bunga wijaya kusuma ternyata hanya fata morgana. Setelah 2 hari terlihat segar, ibu kembali jatuh ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam. Namun kali ini polanya jauh lebih licik dan menguras mental kami semua. Fenomena ini kami sebut sebagai siklus kritis. Setiap sore tepat saat langit berubah warna menjadi jingga kemerahan, atau orang Jawa sebut sebagai sandikala, kondisi ibu akan merosot tajam. Ia akan mulai mengerang, mencengkeram dadanya, dan matanya mulai memutih. Wajahnya yang semula sudah mulai berisi kembali menyusut hingga tulang pipinya menonjol tajam. Seolah-olah ada sesuatu di bawah kulitnya yang sedang menghisap nutrisi tubuhnya. "Jar, panggil pamanmu, ibu sudah gak kuat," rintihnya suatu sore dengan suara yang amat sangat tipis, hampir seperti desisan angin. Kepanikan menjadi santapan harian kami. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu segera berdatangan. Kamar ibu yang luas itu mendadak terasa sesak oleh aroma minyak angin, bunga sisa ritual, dan isak tangis. Kami semua duduk melingkar di sekeliling tempat tidur, membacakan surat Yasin dengan suara bergetar. Ibu tampak benar-benar sedang berada di ambang sakaratul maut. Tubuhnya dingin, denyut nadinya sangat lemah, dan ia berkali-kali menyebut nama ayah dan Mas Wisnu yang sudah meninggal. "Ikhlaskan, Jar. Kalau memang ini jalannya, kita harus ikhlas," bisik paman padaku sambil merangkul bahuku yang gemetar. Namun keanehan selalu terjadi di titik paling kritis. Tepat ketika kami semua sudah memasrahkan segalanya, ketika kain kafan bahkan sudah mulai dibicarakan di ruang tamu oleh para orang tua, jam di dinding di ruang tengah berdenting 12 kali. Seketika itu juga, ibu akan menarik nafas yang sangat panjang, seperti orang yang baru saja muncul dari permukaan air setelah hampir tenggelam. Matanya terbuka lebar, jernih, dan tidak ada lagi kesan kesakitan di sana. "Loh, kok semuanya berkumpul di sini? Memangnya ada apa?" tanya ibu dengan wajah heran, seolah ia baru saja bangun dari tidur siang yang nyenyak. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang kali dalam 2 minggu. Setiap kali ibu terlihat kritis, kami memanggil keluarga, dan setiap kali pula ibu pulih secara misterius. Tepat di tengah malam, kondisi ini mulai menguras empati dan kewarasan kami. Tetangga-tetangga mulai berbisik, "Mungkin ibunya Fajar punya pegangan yang susah lepas," bisik salah satu tetangga yang sempat menjenguk. Gosip mulai liar beredar, dari tuduhan ibu memelihara sesuatu hingga rumah kami yang dianggap berdiri di atas tanah keramat. Aku mulai merasa ada yang sengaja mempermainkan perasaan kami. Suatu malam, setelah ibu kembali pulih dari fase kritisnya, aku keluar ke teras belakang untuk mencari udara segar. Pikiranku kalut. Di tengah kegelapan, aku melihat ke arah rumah Maina. Tidak ada lampu yang menyala di sana, namun di balik jendela kamarnya yang menghadap ke rumah kami, aku melihat nyala api lilin yang bergoyang-goyang di depan lilin itu. Tampak bayangan punggung seseorang yang sedang duduk bersila. Bayangan itu bergerak maju mundur secara ritmis, seperti orang yang sedang melakukan zikir atau rapalan. Tiba-tiba bayangan itu berhenti bergerak. Ia menoleh perlahan ke arah jendela, meski jarak kami terpisah pagar. Aku bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang dingin, kosong, namun penuh dengan kebencian yang murni. Itu Maina. Ia tidak sedang tidur, ia sedang bekerja. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Siklus kritis ibu bukanlah penyakit, melainkan sebuah pertunjukan. Si pengirim sihir seolah-olah sedang memainkan nyawa ibu, menarik ulur nafasnya hanya untuk melihat kami semua menderita ketakutan, lalu memberinya kesembuhan sesaat agar ia bisa menyaksikan kembali esok hari. "Jar, masuk, jangan di luar malam-malam," suara Mas Danu mengejutkanku dari belakang. Mas Danu sepupuku yang sejak awal diam-diam mengamati, tampak membawa wajah yang sangat serius. Ia memegang pundakku dengan kencang. "Ini gak bisa dibiarkan lagi, Jar. Bapak Aris sudah maksimal, tapi pagar rumah ini sudah ditembus dari dalam. Besok aku akan bawa temanku, Pak Haji dari Banten. Kita gak bisa cuma bertahan, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya ditanam di dinding rumah ini." Aku menatap Mas Danu.
Ada harapan baru sekaligus ketakutan yang mendalam. Emangnya ada yang ditanam di dalam tembok, Mas? Mas Danu menatap tembok belakang yang baru saja dicat rapi dengan pandangan benci. Dinding ini punya telinga, Jar, dan seseorang di luar sana sedang berbicara pada dinding kita setiap malam. Pagi itu suasana rumah terasa sangat berat, seolah udara pun enggan mengalir. Mas Danu datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak sendirian. Bersamanya hadir seorang pria sepuh berpakaian sederhana, baju koko abu-abu kusam, sarung kotak-kotak, dan peci hitam yang sudah memudar warnanya. Mas Danu memperkenalkannya sebagai Pak Haji. Pak Haji tidak banyak bicara. Beliau tidak meminta kopi atau hidangan apapun. Begitu masuk, beliau langsung berjalan mengelilingi ruang tamu, lalu menuju area dapur dan kamar mandi yang baru saja direnovasi. Tangannya yang tampak keriput namun kokoh sesekali meraba permukaan dinding keramik yang dingin. Di sini panasnya bermuara, bisik Pak Haji sambil berhenti tepat di depan dinding kamar mandi yang berbatasan langsung dengan tanah belakang. Beliau kemudian menghampiri ibu yang berbaring lemah. Tanpa menyentuh kulit ibu, Pak Haji memejamkan mata dan mulai merapalkan ayat-ayat suci dengan suara yang sangat rendah, namun terasa menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Tiba-tiba ibu yang sedang tidur mendadak tersedak hebat. Ia memuntahkan cairan bening yang sangat amis. Dan seketika itu juga tercium bau busuk seperti bangkai yang meledak di dalam ruangan. Pak Haji membuka matanya. Nafasnya tenang namun sorot matanya tajam. Mas Danu, apa kamu sudah siapkan apa yang saya minta? Mas Danu mengangguk cepat. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain kafan kecil dari tasnya. Di dalamnya terdapat sebutir telur angsa yang masih terbungkus tanah basah dan beberapa butir paku berkarat yang dibungkus kain hitam. Benda yang menurut Pak Haji baru saja beliau tarik secara gaib dari bawah tempat tidur. Ibu kamu tidak sakit, Ma, kata Pak Haji padaku dengan suara kebapaan. Ada seseorang yang menanam buhul atau ikatan sihir di dalam pondasi rumah ini saat renovasi sedang berjalan. Orang itu sangat iri melihat kemajuan keluarga kalian. Dia ingin rumah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi menjadi kuburan bagi garis keturunanmu. Aku merinding mendengar kata garis keturunan. Pak Haji menjelaskan bahwa jika tidak dihentikan, sihir ini akan memakan 7 turunan keluarga kami. Lalu apa fungsinya telur angsa ini, Pak Haji? Tanya paman yang ikut menyaksikan. Ini adalah sasaran pagar gaib. Telur angsa ini sudah didoakan sifatnya menyerap energi negatif. Kita akan menanamnya di titik paling lemah di rumah ini, area belakang dekat kamar mandi, sebagai penangkal sekaligus pemutus aliran dari si pengirim. Pak Haji kemudian mengajak kami ke area belakang. Saat beliau sedang menggali tanah kecil di dekat pondasi, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari balik tembok belakang rumah Maina. Brak! Seolah-olah ada sesuatu yang dilemparkan dengan kekuatan besar ke dinding pemisah rumah kami. Kami semua terlonjak, namun Pak Haji tetap tenang. Beliau terus menanam telur angsa tersebut sambil terus berzikir. Saat telur itu ditimbun tanah, terdengar suara lengkingan panjang dari arah rumah belakang. Itu bukan suara manusia, melainkan suara seperti kucing yang sedang sekarat namun jauh lebih nyaring dan menyakitkan telinga. Dia merasa setiap kali kita memperkuat pagar ini, dia akan merasakan sakit yang sama dikirimkan kembali ke tubuhnya. Setelah prosesi itu selesai, Pak Haji meminta kami semua masuk. Beliau memberikan peringatan terakhir yang membuat nyaliku menciut. Sihir ini dikirim oleh seorang wanita parubaya yang tinggal tepat di belakang rumahmu. Cirinya, dia punya tai lalat di dekat dagu dan sering memakai kain jari kusam. Dek, jantungku hampir copot. Ciri-ciri itu tidak salah lagi. Itu Maina. Pak Haji sebenarnya bisa membalikan serangan ini agar dia langsung celaka. Tapi ibu tadi dalam sadarnya menolak. Ibu gak mau ada darah di tangan kita. Ibu cuma mau sembuh, kata Mas Danu. Pak Haji mengangguk setuju. Kita hanya memagari, tapi ingat, hukum alam itu adil. Barang siapa menanam angin, dia akan menuai badai. Sihir yang tertolak oleh pagar ini akan mencari jalan pulang ke tuannya. Dan biasanya pulangnya, ia akan membawa kekuatan 2 kali lipat lebih dahsyat. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, suasana rumah terasa lebih ringan. Namun dari balik tembok belakang, suasana justru berubah menjadi mencekam. Kami mendengar suara barang-barang pecah dan suara tangisan parau
yang terus-menerus hingga fajar menyingsing. Pagi setelah penanaman telur angsa itu, suasana di kampung kami terasa sangat janggal. Matahari bersinar terik, namun udara di sekitar gang rumah kami terasa lembab dan berat. Gosip mulai menyebar cepat, api yang membakar ilalang kering. Para tetangga yang biasanya sibuk berbelanja di tukang sayur, kini berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik sambil sesekali melirik ke arah rumah Maina yang tertutup rapat. "Semalam dengar suara teriakan nggak dari rumah Maina?" bisik salah seorang ibu tetangga yang suaranya terdengar sampai ke teras rumahku. "Iya, kenceng sekali. Katanya dia jatuh di kamar mandi, tapi suaranya nggak kayak suara orang jatuh, kayak suara kayu dipatahkan." Timbal yang lain. Aku terdiam di teras, berpura-pura menyapu daun kering. Pikiranku melayang pada ucapan Pak Haji, sihir yang tertolak akan mencari jalan pulang ke tuanya. Ibu sudah jauh lebih baik pagi itu. Ia sudah bisa duduk bersandar di tempat tidur, meski wajahnya masih sepucat kertas. Mas Danu duduk di sampingnya, mengupas buah jeruk untuk ibu. Di sela-sela waktu itu, Mas Danu mulai membuka cerita yang selama ini hanya menjadi rahasia umum di kalangan warga lama. "Ibu tahu nggak, kenapa Maina begitu benci sama keluarga kita?" tanya Mas Danu pelan. Ibu menggeleng lemah. "Ibu selalu sopan sama dia, Danu. Setiap ada acara, ibu selalu antar makanan ke rumahnya. Bahkan pas renovasi dimulai, ibu sempat kasih uang rokok buat sopir yang antar material lewat jalannya." Mas Danu menghela nafas panjang. "Ini bukan soal sopan santun, Bu. Ini soal rasa iri yang sudah berkarat. Dulu waktu keluarga Maina masih berjaya, mereka adalah orang paling kaya di gang ini. Tapi sejak suaminya meninggal dan anak-anaknya pergi entah kemana, dia merasa terhina melihat ibu, seorang janda dengan 4 anak, bisa membangun rumah semegah ini." Mas Danu kemudian merendahkan suaranya, membuatku refleks mendekat untuk mendengar. "Pak Haji bilang, Maina itu punya simpanan di rumahnya. Ilmu hitam yang dia pelajari sejak muda, dulu dia pakai untuk penglaris dagangan. Tapi sekarang dia pakai untuk memuaskan hatinya yang sakit. Dia nggak terima melihat orang lain lebih bahagia dari dia." Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara pintu pagar kami digedor-gedor dengan kasar. Aku berlari keluar. Di sana berdiri menantu Maina yang baru datang dari luar kota. Wajahnya tampak panik sekaligus ketakutan. "Fajar, tolong panggilkan pamanmu atau siapa saja yang berani masuk." "Ibu, Maina, pintunya terkunci dari dalam, tapi bau di dalam rumahnya busuk sekali dan ada suara-suara aneh dari kamarnya." Paman dan beberapa warga akhirnya berkumpul. Aku ikut membuntuti dari belakang. Kami menuju rumah Maina yang terletak tepat di belakang tembok dapur kami. Rumah itu sangat gelap. Rimbun pohon mangga di depannya membuat cahaya matahari tidak sanggup menyentuh lantai terasnya. Begitu paman mendobrak pintu depan, sebuah aroma yang sangat menyengat, perpaduan antara bau nanah, kotoran dan belerang menyeruak keluar, membuat beberapa orang hampir muntah. Kami merangsek masuk ke arah kamar utama. Di sana, di balik pintu kayu yang sudah dimakan rayap, terdengar suara geraman yang sama persis dengan suara yang keluar dari mulut ibu saat diruqyah Bapak Aris tempo hari. Namun ini jauh lebih berat. Maina!" panggil menantunya dengan suara gemetar. Pintu didobrak. Pemandangan di dalamnya membuat semua orang mematung. Maina tergeletak di lantai, tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi yang tidak manusiawi, seolah tulang punggungnya telah dipaksa patah. Matanya melotot menatap langit-langit. Namun yang paling mengerikan adalah kulitnya. Di sekujur tubuh Maina muncul memar-memar biru kehitaman yang membentuk pola seperti tangan yang sedang mencekik. "Lihat itu," bisik salah seorang warga sambil menunjuk ke dinding kamar Maina. Di dinding itu tergantung sebuah foto keluarga kami yang entah dari mana ia dapatkan. Foto itu telah dicoret-coret dengan darah ayam yang sudah mengering. Dan tepat di bagian wajah ibu tertancap 7 buah paku berkarat yang dibilit benang merah. Seketika itu juga Maina yang dikira sudah tidak sadarkan diri tiba-tiba menoleh ke arah kami. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam kental yang persis sama dengan yang dimuntahkan ibu. Ia menunjuk ke arahku dengan jarinya yang gemetar, lalu membisikkan satu kata yang membuat bulu kuduku berdiri. "Gagal, pagar itu panas." Setelah itu, ia mengalami kejang hebat. Paman segera menyuruhku keluar. Aku berlari kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku sadar,
Dendam itu bukan hanya sekedar iri hati, tapi sudah menjadi penyakit jiwa yang menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu setelah kejadian di rumah Maina, suasana di kampung kami mendadak senyap. Tidak ada satupun tetangga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Di rumah kami lampu-lampu dinyalakan terang benderang, namun kegelapan seolah telah mengintip dari celah-celah ventilasi. Ibu sudah tertidur lelap setelah meminum obat dan air doa dari Pak Haji. Namun kedamaian itu hanya di permukaan. Pukul 2 dini hari aku terbangun karena mendengar suara tangisan yang sangat pilu. Suara itu bukan berasal dari dalam rumah, melainkan terdengar seolah-olah muncul dari dalam tembok belakang kamar mandi. Titik di mana telur angsa itu ditanam. Suaranya serak, penuh penderitaan, dan diselingi suara kuku yang mencakar-cakar keramik. Aku berjalan menuju kamar ibu, bermaksud memastikannya baik-baik saja. Namun aku mendapati ibu sedang mengalami mimpi buruk yang luar biasa hebat. Tubuhnya bersimbah keringat dingin, tangannya mencengkeram spray hingga buku-buku jarinya memutih, dan bibirnya terus bergumam tanpa suara. Jangan mendekat," bisik ibu dalam tidurnya. Tiba-tiba ibu terjaga dengan sentakan hebat. Ia duduk tegak, nafasnya memburu, dan matanya membelalak ketakutan. Aku segera memeluknya. Ibu menangis. Sesegukan, tubuhnya gemetar seperti daun kering. "Ibu mimpi apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibu menatapku dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Maina, Jar. Maina datang ke sini, tapi wajahnya hancur. Kulitnya seperti disiram air keras, mengelupas dan mengeluarkan bau daging busuk. Dia merangkak dari arah dapur, menyeret tubuhnya yang patah-patah menuju tempat tidur ibu." Ibu menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. Dia menyodorkan tangannya yang penuh luka dan belatung. "Jar, dia minta bersalaman. Dia bilang lepaskan paku di perutku, panas sekali. Tapi ibu diam saja, ibu ketakutan. Lalu dia berteriak. Suaranya bukan lagi suara manusia, tapi suara ribuan lebah yang mendengung. Dia bilang kalau dia mati, dia akan membawa salah satu dari kita." Belum sempat aku menenangkan ibu, tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara teriakan histeris dari kejauhan. Dari arah rumah Maina, suara itu membelah kesunyian malam. Disusul dengan suara benda-benda berat yang jatuh berantakan. "Mati kamu, lepaskan, panas!" Terdengar suara pria, mungkin menantunya, yang sedang berteriak panik. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki berlari di gang samping rumah kami. Seseorang menggedor pintu depan kami dengan brutal. Paman yang berjaga di ruang tamu segera membuka pintu. Itu adalah salah satu warga yang ikut menjaga di rumah Maina. "Pak, Maina kritis. Dia sakaratul maut tapi susah sekali lepasnya," teriak warga itu dengan wajah pucat pasi. Paman dan Mas Danu segera menyusul ke sana. Aku meski dilarang, nekat mengintip dari pagar belakang. Di dalam rumah yang gelap itu, aku melihat kilatan lampu senter yang bergerak liar. Dari setelah jendela kamar Maina yang terbuka sedikit, aku melihat pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Maina sedang dalam kondisi sakaratul maut yang paling mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat di atas ranjang, matanya melotot hingga urat-urat merahnya terlihat jelas. Ia terus menunjuk ke arah rumah kami sambil mengerang keras. Yang paling ganjil, setiap kali ia membuang nafas keluar gumpalan-gumpalan rambut hitam pendek dari mulutnya, seolah tubuhnya sedang menolak segala ilmu hitam yang pernah ia simpan. "Astagfirullah, bacakan Yasin cepat!" Suara paman terdengar dari dalam. Bau busuk yang tadi pagi tercium kini meningkat ribuan kali lipat. Baunya seperti bangkai manusia yang sudah membusuk berminggu-minggu di bawah terik matahari. Baunya merembes melewati pagar masuk ke area dapur kami dan membuat telur angsa yang ditanam Pak Haji mendadak retak dengan suara krek yang nyaring. Tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid di ujung gang, sebuah lengkingan terakhir yang sangat panjang dan menyakitkan telinga terdengar dari mulut Maina. Setelah itu semuanya mendadak hening, benar-benar hening. Paman keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Wajahnya tampak sangat lelah. Ia menatapku yang berdiri di balik pagar. "Sudah selesai, Jar," ucapnya pelan. "Maina sudah gak ada." Saat itu juga aku merasakan suhu udara di rumah kami yang tadinya dingin mencekam, perlahan-lahan mulai menghangat. Bau bangkai itu menghilang, digantikan oleh aroma embun pagi yang segar. Di kamar,
Ibu tiba-tiba tertidur dengan posisi yang sangat tenang, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari punggungnya. Kematian Maina meninggalkan keheningan yang janggal di kampung kami. Proses pemakamannya berlangsung sangat cepat, hampir tanpa iringan-iringan pelayat yang ramai. Orang-orang seolah ingin segera melupakan kejadian itu, mengubur dalam-dalam ingatan tentang teriakan dan bau busuk yang sempat menguasai udara. Seiring dengan gundukan tanah merah yang masih basah di permakaman umum, kesehatan ibu pulih dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam 3 hari warna di pipinya kembali merona. Ia sudah bisa berdiri, berjalan ke dapur, bahkan mulai kembali mengontrol sisa-sisa renovasi yang tertunda. Seolah-olah penyakit yang selama ini menggerogotinya ikut terkubur bersama pemilik dendam di balik tembok belakang. Beberapa tahun berlalu, kejadian tahun 2004 itu perlahan menjadi legenda urban di keluarga kami. Aku tumbuh dewasa, dan barulah saat itu aku duduk di bangku SMA. Ibu merasa aku sudah cukup umur untuk mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Sore itu kami duduk di teras belakang yang kini sudah asri dengan tanaman hias. Tembok yang dulu menjadi saksi bisu teror itu kini tertutup rimbunya daun sirih. "Jar, kamu ingat malam sebelum Maina meninggal?" tanya ibu sambil menyesap teh hangatnya. Aku mengangguk. "Mimpi itu kan, Bu?" Ibu menatap tembok belakang dengan pandangan menerawang. "Sebenarnya ada satu detail yang gak ibu ceritakan pada siapapun waktu itu. Di dalam mimpi itu setelah Maina menyodorkan tangannya yang penuh luka, dia membisikkan sesuatu sebelum dia ditarik oleh bayangan hitam besar ke kegelapan." Ibu terdiam sejenak, suaranya merendah. "Dia bilang dia menyesal, tapi bukan menyesal karena menyakiti kita. Dia menyesal karena perjanjian yang dia buat gagal total gara-gara telur angsa itu. Dia bilang dia sudah memberikan nyawa pada dinding rumah kita agar setiap orang yang tidur di sini akan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya." Aku merinding. "Lalu kenapa sekarang kita baik-baik saja, Bu?" "Karena kebaikan itu lebih kuat daripada apapun, Jar. Pak Haji pernah bilang pada ibu saat beliau pamit bahwa pagar gaib itu hanya pelindung luar. Pelindung aslinya adalah doa dan suasana hangat di dalam rumah. Jika rumah ini penuh dengan cinta dan ibadah, sihir sekuat apapun akan bungkam dengan sendirinya." Ibu bercerita bahwa setelah Maina wafat, para tukang menemukan sesuatu saat mereka merapikan plesteran dinding belakang yang sempat retak. Di dalam celah semen ditemukan bungkusan kain jari kecil berisi potongan kuku manusia dan tanah kuburan. Benda itu langsung dibakar oleh Mas Danu tanpa memberitahuku yang masih kecil saat itu. Kini rumah kami benar-benar sudah jadi. Tidak ada lagi bau Kamboja yang misterius, tidak ada lagi suara cakar di dinding, dan tidak ada lagi rasa sesak saat matahari terbenam. Rumah belakang Maina pun sudah lama kosong dan dibiarkan terbengkalai, ditumbuhi ilalang tinggi, seolah alam pun ingin menutup akses ke masa lalu yang kelam itu. Pengalaman pahit tahun 2004 itu mengajariku satu hal yang sangat berharga, bahwa terkadang bahaya terbesar tidak datang dari orang asing di jalanan, melainkan dari rasa iri yang dipupuk oleh orang yang berada tepat di balik dinding rumah kita sendiri. Saat aku menutup cerita ini, aku menoleh ke arah dinding kamar mandi yang dulu pernah mengeluarkan suara ketukan. Kini dinding itu benar-benar bungkam. Namun, setiap kali aku melewati area belakang saat maghrib, aku selalu menyempatkan diri untuk berzikir, sekadar mengingatkan diriku sendiri bahwa di dunia ini ada rahasia-rahasia yang lebih baik tetap terkunci di balik beton dan doa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.